Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati dengan NIM 2020 A1H023. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan terkait teori belajar fitrah dalam pembelajaran IPA. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan simak video saya selanjutnya. Definisi teori fitrah adalah sesuatu yang netral pada jiwa atau sesuai kata hati dan tidak terikat serta tertahan oleh keinginan atau keperluan duniawi dan berlapang dada serta hati yang tentram dan tenang. Jadi, fitrah dalam pembahasan kali ini ialah dibahas hubungannya dengan pendidikan, yakni fitrah yang dirasakan seorang siswa, guru, dan yang berperan dalam pendidikan lainnya. Diri yang tidak terikat dengan harta benda duniawi dan yang meninggalkan semua penyakit jiwa seperti iri, dengki, kecemburuan sosial, sombong, hasut, ria, dan pelit. Intinya, fitrah ialah dasar dari manusia yang memiliki sisi kepositifan dan sebenarnya tidak diingkari oleh hati nurani, yakni memiliki kesadaran tentang mana yang benar dan yang salah. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, ialah fitrah sebagai seorang ibu, ialah merawat anaknya. Fitrah sebagai seorang suami, ialah menuntut dan bertanggung jawab pada keluarganya. Fitrah sebagai pemimpin, ialah mengarahkan anggotanya tersebut. Konsep fitrah dalam Islam adalah potensi dasar manusia. Potensi dasar manusia ini merupakan segala bentuk sikap baik. Segala sikap baik itu telah tertanam dalam diri manusia dengan tujuan utamanya dapat menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah kepadanya, yaitu abdan khalifah. Karena ketika baru dilahirkan, manusia belum mampu untuk mengembangkan potensi tersebut, hingga perlu adanya bimbingan dari pihak eksternal anak, yaitu pendidikan. Pendidikan yang sesuai dengan konsep fitrah hanyalah pendidikan Islam, karena tujuan pendidikan Islam adalah manusia dapat tercapai insan kamil. Pendidikan Islam juga dapat mengembangkan potensi diri manusia agar dapat berlaku kreatif pada akhirnya. Juga peserta didik dapat berlaku kreatif. Pendidikan menjelaskan bahwa teori fitrah dalam psikologi yang telah dibawa sejak lahir bagi anak akan memiliki pengaruh yang cukup besar dipengaruhi dengan keadaan lingkungan. Adapun contoh penerapan teori belajar fitrah ini pada pembelajaran IPA, yang pertama, psikologi pendidikan berhubungan dengan agama secara fitrah, yang dimana konsep teori fitrah dalam psikologi juga menuntut agar psikologi pendidikan agama harus bertujuan mengarahkan psikologi pendidikan demi terjalinnya ikatan kuat seorang anak atau individu dengan Tuhan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa teori fitrah dalam psikologi individu atau anak dekat dengan naluri. Dan yang kedua, fitrah mendidik untuk memenuhi kebutuhan dengan benar. Maksud dari poin kedua, apabila ditelaah, kebutuhan individu atau anak hampir sama dengan kebutuhan makhluk lainnya, seperti binatang dan tumbuhan. Tambahan lagi, individu atau anak selalu ingin dan mengikuti rasa nyaman dan tidak ingin tunduk pada kode etik. Nah, apabila individu atau anak bertingkah laku seperti itu, maka mirip dengan tingkah laku binatang. Dan untuk membedakan individu atau anak dengan penciptaan Tuhan yang lain, maka individu harus dididik. Kebutuhan tersebut tetap harus dipenuhi seperti makan dan minum. Dan yang ketiga, implikasi psikologi pendidikan yang mengacu pada teori fitrah. Maksud dari poin ketiga ini, dalam rangka membina dan mengembangkan seluruh potensi positif jasmani dan rohani secara efektif dapat dilakukan psikologi pendidikan. Individu atau anak mampu membentuk kepribadiannya, mentransfer dari suatu komunitas yang lain. Mengetahui nilai positif dan negatif sesuatu hal, yaitu yang pertama, menyeimbangkan potensi jasmani dan rohani, dan yang kedua, menjadi alternatif dalam evaluasi belajar.
Yang keempat, pendidikan dibutuhkan untuk mengarahkan fitrah pada kepositifan. Nah, hal ini dikarenakan teori fitrah dalam psikologi individu atau anak tidak bisa dibiarkan berkembang bebas. Nah, teori fitrah ini harus dididik dan dirasakan agar sesuai dengan konsep fitrahnya. Dan maksud dari fitrah ini bahwa individu atau anak mempunyai potensi dasar beragama yang tidak dapat dirubah. Jadi, teori fitrah dalam psikologi yang bercorak nativisme ini berkaitan juga dengan faktor hereditas atau keturunan yang bersumber dari orang tua, termasuk juga keturunan beragama. Dan yang kelima, fitrah dapat dipengaruhi keturunan dan lingkungan. Nah, maksud dari kecenderungan nafsu berpindah dari orang tua secara turun-temurun. Namun demikian, teori fitrah dalam psikologi itu tetap harus dipelihara dan dijaga, sehingga peran keadaan lingkungan sangat penting dalam mengembangkan potensi seorang individu. Potensi individu akan dikembangkan melalui proses psikologi. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan atau jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.